Pak Jarwo melihat aku ini. Aja. Pak Jarwo kan nggak bisa dites keperawanan. Enggak, maksudnya Pak Jarwo menikah, Pak Jarwo dalam kondisi perjaka? Saya original menikah, keperjakaan saya hilang direnggut sama istri saya. Waduh, luar biasa. Tapi saya ikhlas dan rela Pak Denny. Iya, betul. Tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu. Iya, silakan Pak Jarwo. Saya dari Aku Dia Hati Nurani. Disingkat? Adam Levine. Saya sangat menghormati wanita Pak Denny. Mungkin Pak Denny ingin bertanya kepada saya, apakah Pak Jarwo ikhlas di saat bisa menikah ketahuan tidak perawan? Nah, silakan jawab. Bapak misalnya mengetahui di malam pertama, Bapak ternyata istri Bapak tidak perawan. Istri saya kan perempuan. Iya perempuan, tapi nggak perawan misalnya. Misalnya ini Saya mah, iya. akan mengatakan kepada istri saya, Apa? aku adalah lelakimu. Hah? Simpan dan kubur dalam-dalam masa lalumu, karena masa depanmu akan bersama aku. Itu. Tapi kan itu karena mungkin saja sebelum nikah itu Bapak sudah melakukannya. Para suami itu sering ngungkit-ngungkit tentang masa lalu istrinya Pak Denny. Jadi Bapak tetap akan menerima istri Bapak dengan lapang dada. Tapi kan Bapak dadanya nggak lapang. Secara prinsip dan secara pribadi, saya itu tidak mempersalahkan yang namanya virginitas. Toh, Derok. tidak hanya the virgin aja itu yang bisa sukses kan? Iya, betul. Dua serigala juga bisa. Iya. Maya juga bisa. Kenapa sih nyebut-nyebutin dua serigala? Suka ya? Toeng weng 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 weng. Toeng Aku weng. pulang aja deh kalau kayak gini. Mau aku atau kamu yang pulang? Ada aku di sini, kamu nyebut-nyebutin cewek lain. Kalau kita pulang bareng gimana? Pak, yang Ya emang harusnya kita pulang bareng, kan kandang kamu depan rumah aku. Saya laporin ke Polda. Oh jangan. saya dari pemerhati perempuan pada keperawanan, Disingkat apa? P3K. Nih, mohon maaf, saya dididik di keluarga yang menurut saya moderat ya, nggak kolot. Jadi sejak kecil saya nggak pernah memasalahkan ketika tahu bahwa ibu saya itu juga nggak perawan. Saya nggak pernah protes, nggak pernah memasalahkan itu. Kan udah ada anaknya kamu, Cak. Itu menunjukkan saya dibesarkan di keluarga yang moderat. Gitu loh. Bahkan anak pertama saya, ini saya nggak memasalahkan dia perawan gitu, nggak harus perawan, nggak, sama Ya kan sekali saya cuek. dia kan laki, Cah. Nah itu menunjukkan saya dididik di keluarga yang moderat. Ya nggak ada laki, perjaka, ya, nggak perawan. Ketika ada yang ribut memasalahkan keperawanan ini, saya heran, maunya apa sih? Ribut ini maunya apa? Dia itu siapa? Ribut itu, maksudnya ribut itu dibicarakan secara mulai ditanggapi lah. Ribut itu mantan pemain sepak bola nasional dari Semarang. YD itu. Ribut Oh wajib. ini ributnya bukan orang. Bukan. Jadi kenapa kita ributkan kalau ribut ini bukan orang kan? Bukan masalah perawannya ini. Nah iya, saya akan kembali ke situ. Iya. Kalau Anda bertanya penting nggak? Terus kalau malam pertama misalnya tadi ya. Ini saya beritahu laki-laki ya. Ini laki-laki yang malam pertamanya mungkin Anda mendapatkan istri Anda sudah tidak perawan. Itu ingat, Anda menikah itu bukan 1 hari 2 hari, tapi kalau bisa untuk selamanya. Ya mungkin malam pertama nggak perawan, malam berikutnya kan masih ada kemungkinan. Gitu loh. Perawan cuma sekali. Loh, ini menunjukkan saya dididik di keluarga moderat. Lu pikir cewek itu krisokola berkembang? Nggak bisa, Cak. Bapak di zaman batu menyamakan perempuan dengan batu. Ya maksudnya kan itu berkembang gitu, dia nanti akan... Loh enggak, kan bisa berkempis juga. Dok, kan ada yang operasi-operasi itu ya dok ya? Ada kan, Mungkin keperawanan maksudnya- bisa Oh iya, operasi dibuat. seperti itu. Bisa. Bahkan ini mohon maaf, saya bukan pamer. Di Inggris, di Amerika itu wanita nggak ada yang perawan. Gimana?
Virgin yang ada. Hah? Virgin. Oh. Yang perawan nggak ada. Virgin itu kan dari Virgo. Virgo itu kan gadis, artinya seperti itu. Bahasa Latin. Iya. Jadi jangan ditulus balok karena dia Latin. Bicara masalah perawan. Ketika kita memasalahkan seseorang perawan atau tidak, itu sebenarnya kita seperti nggak tahu identitas gitu. Bagaimana kok nggak tahu identitas? Nah, sekarang pertanyaannya, yang membuat perempuan tidak perawan itu siapa? Bisa jadi wanita itu Jangan sendiri. selalu nuduh laki-laki ya. Ya. Pohon nggak ada jenis kelamin. Nah, artinya tidak semua laki-laki. Mungkin oleh dirinya sendiri. Bisa jadi. Bisa jadi. Makanya semuanya mungkin terjadi. Tapi ketika kita menyalahkan seseorang atas orang yang lain itu saya kira tidak fair. Orang yang tidak tahu identitas. Ya, betul. Semua punya kehidupan masing-masing. Ketika Pak Jarwo menjawab menemui istrinya misalnya tadi ya. Seperti itu, menjawab seperti itu saya kira jawaban untuk sementara ini yang bisa secara akal sehat diterima bagus seperti itu. Iya. Karena dia pakai azas ke normalan. Bukan kenormalan. Bukan seperti itu. Saya sekarang pertanyaannya bukan masalah perawan atau tidak perawan. Sebenarnya. Tapi Siapa sih yang lebih tersiksa? Jadi perawan atau tidak perawan untuk perempuannya? Cipan, menurut Anda tersiksa waktu Anda jadi perawan waktu atau ketika Anda sudah... Tapi Anda mah kan Udah SMP. lupa kalau dia pak perawannya kan udah Enggak, dia... lama. Kita akan kembali ke yang satu ini. Kembali lagi di LK mengatasi masalah tanpa Pada bulan Februari 2015 baru-baru ini ada muncul wacana untuk menerapkan tes keperawanan sebagai syarat kelulusan di sekolah menengah atas daerah Jember dan Sumatera. Dan juga baru-baru ini juga ada untuk misalnya masuk ke TNI juga dites keperawanannya. Ini menurut Cipan seperti apa? Sebelumnya perkenalkan diri dulu ya Pak. Silakan, Cipan. Saya Cici Panda, saya dari Bank Aku Tak Mau Jadi Simpenan atau disingkat Bangku Taman. Bangku Taman. Jadi gini loh Pak, sebenarnya kan tes ini tujuannya baik. Iya. Pengennya mencari wanita yang katanya kalau masih perawan itu, kita ngomongin masih perawan, maksudnya sini, gini. Ketidakperawanan yang hilang karena konteks berhubungan seksual sebelum nikah, itu kan dinilai berarti secara moral, secara iman, itu kan berarti gak bagus katanya. Jadi sebenarnya tes ini tuh tujuannya baik. Iya. Tapi setiap orang masalahnya punya pandangan masing-masing Pak. Itu yang akhirnya menjadi pro dan kontra. Saya pengen sedikit menanggapi masalah kalau mencari istri yang perawan. Tadi kayak kata Ronald bilang, yang disegel itu lebih enak, yang fresh itu lebih enak. Buat saya, laki-laki mencari perawan untuk menjadi istri sah-sah aja. Tapi pastikan kalau dirinya juga perjaka ting-ting. Ibaratnya kalau misalnya dia sendiri udah gak perjaka kemudian nyari yang perawan kan kayak maling, teriak maling. Jadi pastikan Anda perjaka baru boleh cari perawan. Itu baru kalau namanya yang mau nyari adil. istri. Itu mau nyari istri. Tapi kalau untuk misalkan yang tes TNI, saya mah setuju-setuju aja. Ngapain sih hal kayak gitu diributin? Kalau memang misalnya mau dijadikan salah satu syarat kelulusan, sok atuh. Nanti kan kita tinggal lihat endingnya. Apakah TNI nanti jadi kewalahan karena kekurangan tentara perempuan? Berarti? Banyak yang nggak perawan dong. Nah, ya udah dibiarin dulu aja, Pak. Boleh dicatat nggak siapa aja yang nggak perawan? Ya mana saya tahu, saya kan nggak melaksanakan tesnya. Iya, iya. Bapak lebih pilih mana? Mendingan punya tentara yang tidak perawan atau tentara yang gangguan jiwa? Ya kan tes nggak mungkin dong. Ya berarti kan maksudnya lebih baik misalnya coba difokusin lebih baik. Coba gimana kalau tes kejiwaannya? Itu Udah kan jauh pasti lebih kalau itu penting. pasti itu syarat yang pertama juga itu ada tes kejiwaan. Oh, ada juga ya Pak? Ya iyalah Oh, saya pasti. pikir jiwanya nggak dites, cuma perawannya doang. Ya enggak dong. Ah, ini Anda nggak lulus berarti Gak lulus apa Pak? TNI. Lo emang saya nggak pernah daftar? Nah itu masalahnya.
Tapi kalau buat saya ini sah-sah aja sebenarnya sih Pak. Ya udah biarin aja sih kalau dia mau tes perawan. Itu kan hak-haknya dia. Kenapa mesti diributin? Jadi Mas, Anda memperbolehkan yang seperti itu karena institusi yang seperti itu ya memang terserah dia lah. Itu terserah dia. Kalau sampai ternyata institusi itu kemudian kewalahan karena tidak bisa mendapatkan kandidat yang baik, ya itu juga resiko yang harus dia tanggung. Saya setuju kalau Kenapa begitu. Dan mesti juga dipusingin? pastinya saya tambahin, saya setuju. Dan pastinya juga gini, kalau seandainya ada perempuan yang tidak terima dengan adanya tes keperawanan untuk salah satu institusi gitu, ya udah dia nggak usah aja mendaftar kalau dia nggak terima. Kalau diterima ya dia jalani gitu aja sih. Dan nggak repot ya nggak? Iya. Dok, emang ada alat itu untuk mengetahui dia perawan atau Dari tidak? mana dok bisa tahu itu kita? Sebenarnya itu kita bisa lihat, tapi tidak semua dokter juga bisa tahu apakah robeknya selaput darah itu akibat hubungan seks ataukah akibat sebab-sebab yang lain. Ya, jadi seseorang itu bisa kehilangan atau robeknya selaput darah pertama karena masturbasi. Yang kedua karena keputihan yang menaun, itu juga bisa retak kemudian robek. Ketiga jatuh dari sepeda. Ya, keempat olahraga-olahraga yang bisa menghilangkan atau merobek selaput darah seperti balet, taekwondo, naik kuda. Letak selaput darah itu begitu dekat dengan liang kemaluan. Ya, jadi mau asal daerah itu tersentuh saja, ya ada benda tumpul masuk itu robek, sudah pasti. Mengenai perlu nggak sih di tes keperawanan, saya kira yang merusak perawan-perawan itu kan bukannya singkong ataupun timun kan, para laki-laki juga, iya kan? Jadi menurut saya ya harusnya ya dalam era emansipasi seperti itu ya nggak perlu, karena itu kan dikaitkan, saya setuju banget, dikaitkan dengan pekerjaan. Ya, jadi belum tentu orang yang nggak perawan itu kemudian pekerjaannya itu lebih jelek daripada orang yang masih perawan. Yang masih perawan. Tapi Ya, jadi kalau begini dok, sebenarnya tes ini dari dulu juga sudah ada. ya, Sudah Dan berlaku. itu bukan yang menentukan lulus atau tidak. Iya betul. Itu hanya untuk mengetahui Salah satu. statusnya. Iya. Jadi bukan menentukan kalau kamu nggak perawan nggak lulus. Nggak diterima. Bukan juga. saya dapat beberapa pasien nggak lulusnya hanya karena tes itu gagal. Mungkin sebenarnya giginya lubang karena dimasukin 2 jari tadi. Mungkin karena itu juga. Tapi dok, Ya. sebagai mau tanya aja, itu kan untuk kalau kita mau bekerja, nah ada nggak sih ada calon pasangan suami istri datang ke dokter konsultasi untuk suaminya nganterin nih istri saya masih perawan nggak? Kalau masih perawan, saya mau. Kalau nggak, saya nggak mau. Nomor pernah satu, nggak? pernah. Iya, calon istri. Saya tanya dulu, kamu sendiri masih perjaka apa enggak? Nah. Kalau kamu masih perjaka, saya akan periksa. Dokter periksa nggak lakinya? Bukan, saya akan tanya dulu. Kan Ya kamu dok, jangan- namanya juga laki-laki. Oke, kalau kamu merasa kamu nggak mau menjawab bahwa kamu masih perjaka, lebih baik nggak usah diperiksa. Karena nggak adil dong. Seorang perjaka berhak mendapatkan perawan, tapi seorang yang tidak perjaka tidak berhak Tapi kan mendapatkan nggak ada seorang tolak perawan. ukur perawan kita tahu dia perjaka atau nggak dari mana dok? Pengakuan dia kan pasti akan bilang. Dia bilang dong. Kalau nggak jujur, kayak Pak Jarwo kan nggak pernah jujur. Ya, Tapi kan keriput juga belum tentu menentukan perjaka atau tidak ya. Iya. Pak Denny. Enggak ada hubungannya keriput di bawah. Saya ngomong Pak Denny. Jadi sebenarnya biasanya seharusnya sebelum menikah memang harus ke dokter terlebih dahulu, yaitu untuk diperiksakan secara kesehatannya. bukan tes keperawanan. Ke Bukan, dokter tetapi tes premarital kesehatan, check-up. iya. Lebih kesehatannya bagaimana nanti untuk Iya, misalnya untuk betul. keturunan yang seperti itu. Jadi konsultasi sebagai pengetahuan untuk menghadapi pernikahan nanti. Lagian juga Pak Denny, apa hubungannya juga tes keperawanan untuk masuk tentara Pak Denny? Jadi saya tidak setuju dengan adanya tes keperawanan itu karena tes itu berarti kan menyentuh secara langsung dan dilakukan dengan berbagai cara. Analoginya seperti ini, misalnya tes akhir semester. Itu maka siswa harus menyentuh lembar soal dan lembar jawaban. Iya, Paham? paham. Nah, oke. Kemudian tes mikrofon. Maka tangan harus memegang mikrofon lalu mendekatkan pada mulut. Iya. Jauh bisa gini nih. Berarti ada sentuhan di situ. Kemudian test drive. Maka orang harus menaiki kendaraan itu.
Nah, apakah orang yang dites keperawanan itu mau dilakukan seperti itu? Kan tidak. Tapi Bapak, Saya ke Cipan dulu ya. saya akan kasih tahu ini adalah pengetahuan penting untuk pemirsa di rumah. Anda tidak perawan, jangan khawatir. Ada Tonsipa atau Konsi Cipanda. Saya menjual berbagai jenis obat yang bisa membuat Anda kembali perawan. Obat pertama Bapak, ini bentuknya lotion, paling mahal, paling ampuh, terbuat dari getah pohon terbatas. Hingga saat ini keberadaan pohon tersebut belum diketahui, jadi saya sendiri juga nggak tahu, jadi obatnya belum ada Pak yang itu Pak ya. Belum tersedia. Belum tersedia. Ini Pak, yang ada adalah obat kedua. Ini sistemnya cukup disemprot. Oh, ini Ini disemprot. nama obatnya prot-pret. Sekali disemprot, langsung pret. Ci, saya boleh tanya, Ci. Ci, boleh tanya. Ya Pak. Cici udah nyoba belum? Udah. Saya sudah Kalau membu- yang jual saja meragukan apa yang dijual, Anda bisa meyakinkan pembeli bagaimana? Saya sudah mencoba sendiri Pak. Udah mencoba dia prot-pret ya. Yang prot-pret. Yang prot-pret ini. Pas semprot gitu prot. Enggak, belum. Enggak gitu ya. Jadi kalau misalkan Bapak saya sama istri Bapak ini bagus sekali Pak. Karena sekali semprot atas bawah rapat. Kan enakan udah istri perawan gak bawel lagi Pak kan? Ini perempuan-perempuan kalau mau ke kamar mandi semprot dulu ini. Jadi nggak ada bunyi. Nggak gitu-gitu lagi. Dokter Boyke ingin menjual di klinik Dokter Boyke. Tolong Cicis, tidak ada satu hal maupun obat maupun Secara cara-cara operasi. yang bisa membuat perawan kecuali ini- dilakukan tindakan Ini operasi bisa. selama Kalau yang ini Wah, bisa. palsu. Tidak Ini bisa. Ini palsu, Bisa Dok. dokter. Wah, palsu. Jadi Wah, jangan berarti bohongi. Anda palsu berarti. Berarti kasihan suami Anda sudah Anda bohongin. Mesti diingat juga, seorang tuh kehilangan perawan tuh karena apa? Hampir semua wanita yang kehilangan keperawanan tuh umumnya dibohong-bohongi oleh para lelaki. Iya Nah, Pak, tapi itu kan yang- masalahnya kita hidup di negara yang perawan itu kayaknya penting banget Pak. Makanya saya sebagai orang yang melihat betapa Benar. pentingnya perawan itu, kita harus mencari peluang di sini Pak. Ini langsung laris manis Pak, karena gimana masalahnya kita menghadapi masyarakat yang ternyata menghadapi menilai orang, oh perawan itu berarti dia baik, ya udah kita siasatin aja. Palsu Cipan berarti. palsu. Apa yang palsu? Jangan palsu percaya sih? apa yang dikatakan oleh Cipan. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Kembali lagi dia akan mengatasi masalah tanpa. Kenapa yang namanya tes keperawanan itu berhubungan dengan masalah moral sebenarnya? Karena kita ingin meningkatkan yang namanya moral. Kalau moral-moralnya baik, akhirnya negara itu juga akan menjadi negara yang membahagiakan masyarakatnya. Itu sebenarnya yang dicari. Nah, makanya juga supaya tidak terjadi yang namanya seks bebas seperti itu. Yang tadi dikatakan oleh Ronald, betul ya Nal ya? Itu tuh sangat penting sekali. Nah, sekarang ini kan ada beberapa wacana yang melakukan katanya seperti misalnya ada lokalisasi. Nah, kayak begitu. Misalnya supaya katanya jadi terkonsentrasi kalau misalnya ada yang namanya keluar kartu butuh katanya. Nah, menurut Anda sendiri bagaimana itu kalau kayak begitu? Yang tentang TNI atau apa ini? Ya kayak misalnya kalau TNI kan pasti mengharapkannya yang terbaik Oke. dong. Karena nggak mau dia yang nggak terbaik. betul. Yang di TNI itu harus lulusan-lulusan terbaik. Karena dia akan menjadi yang namanya bukan hanya sebagai tentara saja, tetapi yang memang mengawal negara. Jadi- Moralnya harus bagus. Iya betul. Jadi memang saya juga baca artikel ya. Memang tes keperawanan di TNI itu sudah ada sejak dulu. Sejak dulu. Kenapa baru diributkan sekarang? Iya. Kayak Bengawan Solo dong ya. Berapa? Sejak dulu. Iya. Iya kayak Bengawan Solo ya. Jadi kalau misalnya itu adalah standar TNI, kalau misalnya tidak suka, tidak setuju ya tidak usah bergabung dengan TNI. Saya yakin tujuan tes keperawanan yang dilakukan oleh TNI itu adalah salah satu instrumen untuk mencari calon prajurit yang terbaik. Indikator betul itu. Ada 3, mental, intelektual, dan fisik. Iya. Ya kan? Bagaimana seorang anggota TNI bisa menjaga kedaulatan wilayah negara kalau dia sendiri tidak bisa menjaga kedaulatan tubuhnya? Iya. Betul Saya tidak? setuju. Seorang pejuang, seorang anggota TNI harusnya berjuang sampai titik darah terakhir.
Nah kalau yang nggak perawan, berjuang sampai titik darah pertama. Benar ini nih. Ini Ona bisa diundang oleh kodam-kodam di seluruh Indonesia nih. Sebagai Bagus, pembicara ya? Bagus, hebat. Luar biasa saya memang. Iya. Jadi menurut saya atas keperawanan buat anggota TNI itu penting, mutlak. Iya betul. Saya percaya sama TNI kok. Dokter Boyke Saya bagaimana? tidak setuju. Saya tidak setuju. Dok, Dengan kita ada sama, lokalisasi, Yang masalah mana Bukan, nih, Dok? yang masalah tes Cek keperawanan. tes keperawanan. Pertama, pemeriksaannya sangat tidak manusiawi dan merendahkan derajat wanita. Dok. Iya, setuju. Yang kedua, Berarti kan tapi bisa diperbaiki di masalah pemeriksaannya. Nggak bisa tidak dong. bisa. Hah? Mau cara apa Yang lagi? kedua, juga bahwa dia tidak perawan penyebabnya macam-macam. Tidak robeknya selaput darah itu disebabkan bermacam-macam hal. Bagaimana pemeriksa itu bisa tahu? Yang ketiga juga masalahnya kalau secara tidak sengaja juga si wanita itu melakukan masturbasi dan merobek selaput darah, apakah itu juga hilangnya karena akibat hubungan seks? Jadi Iya. kita tidak bisa menjudge seseorang kalau sudah robek selaput darahnya langsung kita pikir, oh ini orang udah nggak benar. Kalaupun dia sampai melakukan hubungan seks, kita mesti lihat juga apakah dia ditipu, apakah dia mengalami pelecehan Tapi seksual. kalau yang ini kan institusi berhak untuk melakukan secara ini tuh Ya. apa ya itu Ya, namanya? secara dia lah Pak. Kalau Ya. nggak mau ya udah nggak usah masuk. Ya udah kan bisa gitu maksudnya gini. Enggak, Jadi dia memang periksa tidak mengatakan hanya kamu hilang keperawan tidak. Dia hanya tulis tidak perawan atau misalnya robek ini. Dia tidak ditanya robeknya itu kenapa. Kemudian kalau pernah melakukan Tanpa hubungan alasan seks ya. kenapa. Iya. Sementara kan kita harus mendalami seseorang itu kan tidak bisa menjudge hanya karena robeknya saja. Bahkan ada beberapa misalnya yang tidak punya selaput darah. Mau ditulis apa di situ? nggak punya selaput darah Tidak misalnya. ada beberapa tetap wanita aja yang memang dibilangnya tidak nggak ada perawan selaput ya, darah. Atau yang selaput darahnya seperti anemon Dan tadi. juga nggak bisa yang namanya kalau orang tidak perawan bisa dijudge langsung berarti dia tidak bermoral. Nah, itu nggak itu, bisa. saya setuju Koruptor banget. tuh lebih nggak bermoral, betul nggak? Dia belum nggak perawan Tapi loh. dia- Koruptor kadang-kadang laki-laki. Perjaka Nggak tapi. jadi ukuran seseorang kalau seandainya dia itu tidak perawan, dia akan melakukan kejahatan, moralnya baik dan buruk. Saya lebih setuju dengan adanya tes, tidak menggunakan obat-obatan terlarang. Iya, itu tes saya dengan setuju. adanya ada perlakuan surat baik dari kepolisian, itu lebih fair, benar Lebih nggak fair, dong? betul. Dia tidak pernah membuat kesalahan di yang sebelumnya gitu. Sedangkan perawan atau tidak itu hal yang sangat pribadi dan sangat intim. Itu Dan adalah saya juga tidak hubungan manusia dan setuju, Tuhan. ya. Tidak Pendapat dari Ronald yang mengatakan bahwa dia kalau bisa menjaga kedaulatan keperawanan, dia bisa menjaga kedaulatan negara. Nggak ada hubungan. Oh itu bagus. Itu kan kata-katanya susah dia nyarinya. Iya. Gak fair sama dengan begini, kalau seandainya kita perempuan menuntut, bisa nggak yang masuk institusi tersebut, laki-laki tesnya itu adalah tidak pernah istilahnya perjaka kan Perjaka nggak lah. ada. Iya. Tes perjaka atau mungkin, Laki-laki nggak punya selaput darah, yang punya Sulit, kan? selaput gendang telinga. nah nggak mungkin kupingnya yang dicolok-colok Ya. Pak, kan nggak mungkin. Calon Tong, gimana nih jadinya kalau menurut Anda sendiri bagaimana ini? Ketika ini dikatakan nggak adil, ini yang jadi pertanyaan saya. Keadilan seperti apa yang dituntut untuk hal seperti ini? Iya, itu saya juga pertanyakan tuh itu sebenarnya. Sekarang saya tanya, kalau TNI kita anggotanya wanita semua, apakah itu adil? Adil nggak? Apakah itu yang diharapkan oleh yang merasa mengatakan bahwa itu tidak fair? Ini mohon maaf Berarti nih. yang harus mendaftar harus wanita semua, diterima aja semua wanita semua. Kira-kira gimana nih? Bukan Ini di situ adil tidak adil. betul dan Ramil ini benar nih. Silakan. Menurut saya, ini mohon maaf, saya lahir di lingkungan di tempat saya lahir. Ya iyalah. Ya. Iya. Jadi saya berbicara dengan dasar di mana saya dididik, di mana saya dibesarkan dan di mana saya mengembangkan pikiran saya. Menurut saya, sebuah institusi apalagi seperti TNI itu berhak memberlakukan aturan bahkan seperti ini pun. Berhak. Berhak ya. Kita ambil nilai positifnya. Ketika seseorang punya niat untuk menjadi TNI, berarti sejak awal dia harus berusaha memenuhi syarat-syarat apa yang dibutuhkan untuk menjadi anggota TNI. Iya, hebat. Itu sisi positif yang kita harapkan. Tetap kalau tesnya, iya, yang dibicarakan khusus untuk tes keperawanan Iya. saja. Prosedur lainnya ya tetap diikuti sama seperti tes laki-laki lakukan. Setuju. Ini yang tidak disetujukan bukan Tidak bisa. seluruh tes Laki- yang dilakukan perempuan, cuma tes keperawannannya Anda harus aja. menerima bahwa laki-laki dan perempuan itu berbeda
Dan adilnya yang dikatakan itu pasti berbeda, tidak Berbeda. bisa Iya, sama. laki-laki juga harus menerima kalau kita sebagai perempuan punya hak untuk tidak bisa setuju dengan peraturan yang dibuat. Silakan. Nah ini Hal-hal mohon yang maaf. sepele-sepele Udah nggak begini, zaman iya kan? wanita dijajah Bu, pria. ini saya kasih tahu Bu, ini tidak ada hubungannya jajah menjajah. Betul. Tapi Kalau kita terasa dijajah. saya kasih tahu, saya buka pikiran Anda. Tidak ada tes perawan untuk menjadi istri TNI. Anda berpeluang jadi istri TNI. Iya, itu kalau misalnya ya. Dan itu jauh lebih nyaman, lebih enak daripada menjadi Ya. anggota TNI untuk Anda. Beda kalau saya cita-citanya jadi TNI. Mau ngomong. Anda harus menjaga mulai awal, jangan sekarang. Lah baru Emang sekarang udah nggak perawan? bukan Ya, saya. ini umur kan juga bicaranya andai kata jikalau bukan soal dia menjaga kan sudah dibilang sama dokter Boyke 66% bisa ada tanda yang namanya ini- selaput. Sisanya nggak ada Sebentar. selaput kan kesian. Ini saya tegaskan lagi, saya mendapat informasi yang A1 menurut saya. Ini Waduh. satu nih. Anak fisika berarti dulunya. A1, karena A2 biologi. Saya budak ini bahasa. Saya A3, A3 saya bahasa. A3 sosial. Bahasa saya. A3 sosial, A4 baru bahasa. Oh iya? Iya. Jadi balik lagi. Gimana, Cak? Jadi itu memang dijadikan syarat. Menjadikan syarat. Dijadikan Ya. syarat. Tapi sekali lagi. Tapi itu- kalau pendapatnya dia juga harus diterima. Tapi diingat, Kartika Diterima, Putri, nggak apa-apa. surganya wanita itu ada di suami. Ini nggak bicara soal surga. Kalau mau dibilang surganya laki-laki, surganya suami di telapak kaki ibu. Semua institusi boleh melakukan boleh. ya Boleh. persyaratan-persyaratan Boleh. tertentu. Yang Karena tidak mereka boleh, misalnya seperti ini. Aturan pemilu nanti, Ah. itu jelas 17 tahun ke atas, Iya. sudah punya KTP, sudah menikah. Nah, ketika nanti yang berhak punya hak suara adalah orang yang perawan, nah itu baru silakan Anda protes mati-matian karena itu nggak benar. Kalau saya sederhana, saya melakukan survei, walaupun saya bukan dokter ya, Ya. Loh saya kan melakukan survei. Memang menurut kedokteran itu nggak ada yang pantat tepos itu menunjukkan nggak perawan. Iya, yang betul, payudara iya. kendor itu nggak perawan. Memang nggak. Tapi menurut saya beda. Ini survei saya. Perawan atau tidak itu, mohon maaf, bentuk payudara beda, tinggi badan beda, nama beda. Saya cek di Bu Prapti dan Rani anaknya yang perempuan yang masih perawan. Itu bentuk payudara mereka berbeda, tinggi badan mereka berbeda, bahkan nama mereka berbeda. Jadi bisa kita bedakan perawan dan tidak perawan untuk Bu Prapti dan Rani. Itu kan ketahuan, orangnya udah tahu, anaknya masih kecil, ibunya yang ngelahirin, masa ibunya masih perawan juga? Makanya berarti bisa dilihat ada bedanya. Walaupun itu Bukan tidak bisa berlaku. dilihat lagi, itu jelas, Cak, jelas itu. Nah, kalau jelas kenapa Bapak ngegas? Maksudnya Bu Prapti kan ibunya, masa berharap Ibu Prapti masih perawan, sementara dia udah melahirkan Rani yang perawan. Mungkin lewat belakang atau sesar, Pak. Saya lanjutkan lagi. Ya, Ternyata dari cara berjalan itu kita bisa tahu wanita ini perawan atau tidak Bu perawan. Prapti sama Rani. Bukan, ini Oh, lain. bukan. Ini umum. Kalau ini Ya. lebih umum. Bukan Kalau ini kasus. jelas, saya mau dengar Ini ini. cara saat berjalan itu wanita bisa ketahuan perawan atau tidak. Dari mana? Jadi kalau ada wanita berjalan Ah. sambil menggendong anak dan menyusui itu dipastikan bukan perawan. Itu bukan perawan. Bisa itu jamin. Babysitter, Pak. Iya. Itu kalau perempuannya tidak sedang berjalan, tidak sedang membawa anak, tidak sedang menyusui, lihat aja lehernya. Ah. Kalau ada jakun berarti dia pria. Ya iya. Cara. Itu nggak perawan Mas Di, karena laki-laki. Itu loh. Hah? Terus apa? Bapak mau break kan? Iya mau. Udah, Iya. terusin. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Kembali lagi di Elga mengatasi masalah tanpa solusi. Terima kasih untuk teman-teman dari Pondok Indah Kampung Rambutan.
Kita lanjutkan kembali. Ini sepertinya ada satu diskriminasi antara lelaki dengan perempuan. Seolah-olah itu perempuan itu selalu saja yang disalahkan atau mendapatkan yang namanya cobaan yang lebih banyak gitu. Nah, menurut dokter sendiri gimana nih dengan apakah ada dampaknya dari tes keperawanan ini? Ya, untuk pemeriksaan tes keperawanan itu secara kejiwaan sudah merasa sakit dan merasa terendahkan martabatnya. Tuh. Yang kedua, hasilnya juga belum tentu akurat. Tidak semua robekan-robekan itu disebabkan oleh karena hubungan seks. Iya. Ya, dan juga orang yang masih perawan pun belum tentu dia perawan. Pada beberapa selaput darah yang bentuknya anemon ataupun dia seperti tadi pintu bar tadi, dia tetap saja akan dinilai sebagai perawan. Kemudian juga bagi mereka yang tidak punya selaput darah, apa yang akan diberikan penilaian seperti itu? Ya, jadi bagaimanapun juga tes keperawanan itu memberikan dampak negatif, dampak psikologi yang negatif untuk si wanita. Bahkan beberapa, apalagi setelah dia tahu dikatakan bahwa oh Anda udah nggak perawan, ada rasa takut sehingga bisa menimbulkan rasa Rendah diri. Rendah diri. Kedua, ketika dia melakukan hubungan dengan suaminya, rasa takut itu bisa menimbulkan juga rasa yang namanya disparenia, nyeri pada saat melakukan hubungan seksual. Karena ketakutan itu ya. Iya. Nah, yang jadi permasalahan sekarang gini, berarti tes keperawanan lebih baik ditiadakan aja untuk segala macam. Tidak diperlukan. Ya, lebih baik diperlukan tes-tes yang berkaitan dengan kesehatan, pemeriksaan narkoba melalui air kencing atau mulai darah, pemeriksaan HIV. infeksi penyakit kelamin, kemudian pemeriksaan yang lain yang berkaitan misalnya dengan paru-paru, yang menurut saya akurasinya juga tidak 100%, justru menimbulkan fitnah kepada mereka yang dijudge tidak perawan, padahal mungkin sebenarnya dia perawan. Dia punya kelainan lah ya, Iya. yang seperti itu. Kalau Cipan? Saya sudah pernah menjalani prosedur yang diceritakan tadi oleh Dr. Boyke. Oh iya, pernah Anda tes? Bukan buat tes keperawanan, tapi kan Oh. ketika hamil untuk periksa kan juga mengalami prosedur itu yang duduk Iya. di kursi, maaf kemudian dibuka. Saya saja sudah menikah, rasanya itu risih banget. Tapi dokter Anda laki-laki atau perempuan? Laki-laki kebetulan waktu itu. Anda risih. Saya risih. Pak. Kenapa Anda tetap melakukan? Tujuannya buat kebaikan kan? Pak, Ya tapi- udah terima. Ya, tapi masalahnya di sini bagaimana untuk orang yang memang sama sekali masih perawan yang belum pernah mungkin membuka celananya depan siapapun itu pasti sangat tekanannya itu jadi Risih. tinggi sekali. Dan itu bisa ganggu psikisnya Pressure secara juga. emosional. Iya. Tapi kalau tujuannya buat kebaikan, kenapa tidak? Nah, aku cuma mau ngomong gini. Kalau tadi kan kita ngomong masalah keadilan di dunia ini tidak ada yang adil. Oleh karena itu saya tidak menuntut keadilan, tapi saya menuntut sportivitas laki-laki. Oke, Anda tidak bisa dites keperjakaannya. Tapi bagaimana supaya minimal Anda sportif. Jadi kualitasnya sama gitu. Menuntut hak yang sama. Bukan Seperti cuma saya tes dong. keperawannannya, tapi adalah akibat yang disebabkan setelah tes itu terjadi juga harus difikirkan. Iya, Jadi itu. harus juga kita tahu tidak semua orang, oke, memang dia mempersiapkan gitu. Ketika melakukan itu berbeda dengan persiapan mental yang disiapkan sebelumnya. Gitu pasti itu akan efek sampingnya seperti apa? Bisa jadi dia menjadi trauma dengan hal tersebut, malah jadi takut menikah, bisa jadi ya dokter gitu. Dengan hal-hal yang seperti itu. Jadi jangan cuma fokus di tes keperawanannya tanpa memikirkan akibatnya itu apa. Karena kemungkinan itu mungkin saja terjadi sebenarnya. Ya. Oke, silakan Kang Maman. Menjaga diri dan moral penting bagi semua orang, tidak cuma perempuan, tapi juga laki-laki. Kalau keperawanan dijadikan ukuran moral, mari pertimbangkan beberapa hal ini. Pertama, secara fisik, selaput darah bentuknya bermacam-macam. Ada yang mudah sobek, ada yang bersifat Madonna, atau kami di kriminologi menyebutnya seperti pintu bar, yang tidak akan robek sampai kapanpun meski terjadi penetrasi berulang-ulang. Bahkan kata dokter Boyke ada yang tidak memiliki selaput darah. Dan robeknya selaput darah juga bisa bukan karena penetrasi, tapi karena kecelakaan atau karena olahraga tertentu. Bahkan keputihan yang lama bisa menipiskan dan merobek selaput darah. Dan ada saudari kita perempuan yang terenggut keperawanannya bukan karena kehendaknya, tapi karena paksaan, kekerasan, dan perkosaan. Apakah kita ingin menutup akses pekerjaan kepada mereka dan malah membuat mereka menjadi trauma karena harus mengingat kembali hal itu? Bahkan malah memberi stigma yang abadi di jidat mereka ketika ditanya, kok kamu tidak lulus kerja? Karena tidak perawan. Oh ya, apakah kita juga bisa membedakan selaput darah yang asli dan selaput darah hasil operasi?
Yang kedua, secara sosiologis, apa gunanya kita mendengung-dengungkan konsep kesetaraan dan keadilan gender kalau simbol kesucian hanya diberikan kepada perempuan, tidak kepada lelaki. Yang tidak bisa kita ketahui secara medis dan fisik, apakah dia masih perjaka atau tidak. Padahal salah satu hal yang bisa merenggut keperawanan itu, yang bisa merampas keperawanan itu, yang bisa memperkosa perempuan dalam konteks heteroseksual adalah laki-laki. Terakhir, jangan rendahkan martabat dan harkat kemanusiaan orang lain, kata Dr. Boyke. Membiarkan praktek diskriminatif adalah pengingkaran jaminan konstitusi pada hak warga negara. Dan jangan pernah menutup pintu kepada orang yang ingin memperbaiki masa depannya. Jika kita tidak ada di masa lalunya, tidak ada hak kita untuk mengadili masa kininya. Iya, terima kasih Kang Maman. Moga-moga banyak manfaat yang kita dapat pada malam hari ini. Kita akan jumpa lagi di LK yang akan datang. Selamat malam, sampai jumpa.